Supanti, Kepala SDK 1 Penabur Jakarta yang beralamat di Jalan Kiai Haji Samanhudi, nomor 29, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Mari kita awali webinar maupun ibadah pada sore ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Halo, selamat sore, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para guru-guru dan juga mungkin ada anak-anak yang hadir di webinar kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi sore hari ini. Kita akan lanjut, kalau tadi kita sudah melihat dari perspektif yang lain, yaitu dari bidang kerohanian, yang akan disampaikan oleh Pendeta Lusindo Tobing. Ya, Pak Lusindo sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Halo, shalom. Iya, selamat sore Pak. Ya. Bisa langsung memaparkan materinya Pak? Ya. Terima kasih ya Pak sudah bergabung. Terima kasih sudah melibatkan saya. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua, teman-teman semua, siswa-siswi. Juga Dr. Firman, terima kasih Dok, untuk saya juga banyak belajar juga jadinya ya. Oke, yang bagian kami adalah perspektif untuk bagian iman ya. Jadi kalau di bagian agama, teologi, perdebatannya juga luar biasa, tetapi slide bisa mengikuti saja ya apa yang saya katakan. Tapi yang pertama ini adalah new normal dalam kacamata Alkitabiah. Itu kalau grand design-nya Allah, rancangan besar Allah itu ada di Ibrani 12 ayat 26. Saya bacakan ya, Ibrani 12 ayat 26, silakan ditampilkan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, Ibrani itu punya korelasi kuat dengan konteks wahyu. Coba nanti juga bisa dilihat, silakan disebarkan juga PowerPoint ini, Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah ini kalimat teks ini sangat terkenal ya, jadi new heaven, new earth. Jadi langit yang baru, bumi yang baru. Saya teruskan dulu, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, hal yang besar ini, yang luas ini sampai kapanpun akan menjadi dilacak, didalami secara rasional, tetapi khususnya secara pemaknaan iman. Tetapi kalau coba saya ajak dan kita mikroskopik gitu ya, lebih mini, lebih spesifik, ada dua. Jadi untuk bagian kita saat ini kita memaknai bahwa sehat iman dan juga sehat fisik. Sehat iman, sehat fisik. Nah, sehat fisik bisa dilanjutkan. Sehat fisik tadi sudah sama Pak Dr. Firman. Nama beliau juga Firman ya, luar biasa. Sekarang bagian kita adalah tentu iman. Nah, iman kalau boleh kita melihat keteladanan Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah ini yang kedua, bagian kedua. Saya mau kita bergeser melihat tokoh Alkitab yang relevan, tokoh Alkitab yang bisa dijadikan teladan. Banyak banget, banyak sekali ya teman-teman dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru. Tapi dua deh saya sodorkan dan kita coba bicarakan, maknai ya. Yang pertama itu Daud. Kita kenal Daud ya, David, betul. Gambar ini luar biasa, ini semua orang kenal, semua orang tahu peristiwa yang menggetarkan.
anak kecil gitu ya, seperti anak SD, nah ngelawan raksasa, waduh, ya kan? Jadi tapi Tuhan beserta dengan dia. Nanti bagian ini kita lihat keteladanannya di mana itu dalam hal ada yang langsung menempatkan, oh Goliat itu berarti pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, pandemi sekarang, COVID, ya oke juga. Tapi yang sebetulnya saya mau ajak adalah kita lihat Daudnya, Davidnya, perspektif dari bagian seorang anak kecil yang berani menghadapi tantangan yang besar sekali, bahkan yang orang dewasa, bahkan abang-abangnya aja udah pada takut, ya. Yang kedua, kalau ini perjanjian lama, yang di konteks perjanjian baru kita kenal Paulus. Nama sebelum Paulus siapa? Ya, Saulus. Saulus itu perjalanan ke Damsyik. Kita tahu kisah ini. Bagus banget, ini juga menggetarkan banget. Saulus, Saulus gitu kan suaranya, suara dari Allah. Terus yang menarik di situ adalah Saulus, waktu itu masih Saulus, dia bertanya sambil menengadah itu, siapakah engkau Tuhan? Itu otentik di dalam Bible, itu jelas di sana. Siapakah engkau Tuhan? Jadi maksud bagian refleksi kita untuk perspektif iman, walaupun kita jatuh, walaupun kita dibuat seperti jatuh, bagian Saulus menjadi Paulus adalah bagian kita untuk bertanya dulu, Tuhan, engkau maumu apa sama aku? Nah, ini yang kita harus lebih refleksikan dengan perjalanan, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai sekolah, ya, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dalam nanti new normal, memasuki bagian kita, ya kan, buka lagi sekolah, dan atau setengah-setengah, saya mendengar juga penabur juga sudah prepare, melayani setengah-setengah, setengah online, setengah offline, atau bagaimana nantinya kita bisa melihat sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan. Tetapi dari dua tokoh ini, saya mau kita pegang dulu ini. Ada musuh kita yang bukan hanya COVID-19. Tapi ada tiga. Yang pertama, ketakutan. Ini udah diakui dari awal. Tapi perjalanan berikutnya, 3-4 bulan ini, kita makin belajar, bahwa kelalaian. Ini juga musuh kita nih. Yang ketiga, ini yang paling akut sebetulnya kalau bisa jatuh ke sini bahaya. Keputusasaan. Nah, ini saya maksudkan dengan yang poin besar ketiga, yang terakhir. Apa sih yang harus bisa kita lakukan? Prinsip-prinsip moral bagaimana yang bisa kita maknai secara alkitabiah dari hal yang besar sampai dengan teladan-teladan minimal dari Daud dan juga Paulus tadi. Yang ketiga, dilanjut. Yang ketiga adalah bagian kita untuk berani untuk berubah. Ya, change. Jadi change. Jadi ada ini kesempatan tiap waktu, tiap hari ini kan kesempatan untuk berubah. Ya kan? Berubah untuk melihat apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Berubah dari yang kurang baik jadi baik, dari yang mungkin sudah baik menurut kita, tapi harus change, harus rubah, harus jadi lebih dan lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau bentukan besarnya adalah seperti lingkaran ini prosesnya. Jadi harus ada lanjut ya. Harus ada betul-betul kalau memang kita nanti mau buka ya. Ini proses yang sungguh kuat menurut saya dasar. Jadi harus ada prakontemplasi. Jadi ada perenungan yang dalam. Jadi kalau tadi Pak Dr. Firman bilang harus dipersiapkan anak-anak. Jadi kalau dalam secara spiritual harus lebih dalam lagi. Jadi kerendahan hati, kesabaran, ya itu keteladanan ini itu kesempatan sekarang sebetulnya yang tidak apa-apa. Kita kan belum tahu ini sampai kapan Tuhan akan tentukan waktunya, kuasanya, tetapi dengan segala upaya ya rasional, kemampuan akal budi itu harus didasari dengan kontemplasi. Kontemplasi itu kalau kita kenal dengan anak-anak atau murid-murid kita sering bilang kita bersateduh. Mari kita berdoa. Nah, ini bagiannya. Baru kontemplasi. Tapi kontemplasi juga tidak hanya mengatakan waktu doa begitu lipat tangan dan tutup mata berdoa, tapi
kontemplasi keteladanan, lebih tenang dalam membawa kendaraan, motor, mobil, lebih mampu untuk memaklumi satu dengan yang lain. Itu juga kontemplasi, ya. Lebih meneladankan kesabaran tadi, ya, dan tidak terlalu cepat-cepat, ya, tidak teriak-teriak. Nah, itu juga itu kontemplasi. Jadi keheningan yang lebih dalam. Nah, baru persiapan. Persiapan yang saya maksud adalah bagian ketika kita nanti beneran mau action, ya, melakukan. Jadi secara iman persiapan itu harus ditaruh dalam tangan Tuhan. Jadi bukan tangan kita. Dan ketika kita berangkat, anak-anak kita berangkat, Bapak Ibu, Papi Mami mungkin sudah ada yang setengah-setengah waktu untuk bekerja, ya. Tapi kalau benar nanti betul-betul semuanya sudah harus on dan harus melakukan, itu kontemplasi dan persiapan. Persiapan ini melebihi yang material, ya Bapak Ibu. Persiapan rasional penting, tapi juga kalau penabur istilahnya ilmu dan iman, ya, iman dan ilmu itu harus betul-betul disiapkan benar. Baru setelah masuk sekolah, mulai pintu gerbang dibuka, kelas sudah dipersiapkan dan semua dilakukan, harus ada yang namanya maintenance. Jadi harus ada perawatan. Ya, dilanjut. Yang pertama adalah doa itu tadi. Saya mau bagian ini tidak dianggap apa, oh ya memang penting, tapi dalam hati kita ya doa lagi. Seringkali kan gitu ya, udah cepet-cepet aja doa gitu, gak usah lama-lama. Bukan soal durasi, tapi soal keheningan yang dalam. Ini bagi kita orang tua, tapi menyebut nama anak-anak kita itu harus lebih sering, tapi juga doa dalam waktu berbicara, karena kalimat kita juga doa. Harapan kita itu doa. Apapun yang kita gerak dengan tubuh kita, itu doa. Begitu juga di waktu di sekolah apalagi, karena secara durasi waktunya banyak sekali teman-teman, ya, itu di kelas. Jadi ini penting. Jadi keheningan yang lebih kuat. Yang kalau boleh di breakdown, dipecah, karena ada 3 tadi yang harus kita hadapi. Jadi ini yang pertama keberanian. Ini penting. Nah, keberanian ini hanya didapat kalau benar-benar berani, ya, bukan berani yang konyol, ya, yang seperti kuda liar. Tadinya kita dikurung gitu ya. Ini analogi saja. Kita dikurung seperti kuda liar, lalu tiba-tiba pintu kandang kita dibuka, lalu wah gitu ya. Bukan. Atau sebaliknya. Keberanian itu bukan berarti bahwa ya udah berani, tapi takutnya malah lebih besar. Tidak. Tapi keberanian yang terkoneksi dengan Tuhan. Ini yang penting. Jadi harus nyambung dengan Tuhan. Jadi berani yang sesungguhnya itu, jadi gini, kalau ada ketakutan, ingat aja, itu indikasi kita sedang jauh dari Tuhan. Jadi pesan saya, ayo mari betul-betul ditambah lagi nih, kalau bilang vitamin, gizi rohani, makanan kekuatan iman untuk berani, tapi beraninya karena berserah, terhubung kuat dengan Kristus, dengan Tuhan. Ya, pray more, worry less, ya. Jadi lebih terhubung dengan Tuhan, lebih mau untuk menghilangkan hal-hal yang ya, takut boleh, tapi jangan sampai jatuh ketakutan. Itu perlu kita. Nah, ketika kita terhubung dengan Tuhan, itu ada keselamatan. Ya, dilanjut terus. Oke. Nah, yang kedua itu kewaspadaan. Jadi kewaspadaan ini penting, itu menghadapi bahwa tadi menjawab kelalaian. Karena kewaspadaan di dalam Alkitab itu semua isi dari Alkitab, seluruhnya sebetulnya mengajarkan kita kewaspadaan. Jadi bukan hanya sekedar jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebetulnya Alkitab, firman Tuhan sudah dari awal, Tuhan selalu bilang, teksnya saja bilang begini, berhati-hatilah, ingatlah, waspadalah. Jadi itu penting. Waspadanya adalah apa? New normal. Ya, new normal terus dengan new moral. Gitu. Jadi moralnya juga harus baru. Next.
moralnya juga harus baru. Moral itu apa ya? Moral itu yang di dalam pemaknaan sekarang untuk tematik kita sekarang ini adalah berasal dari bahasa Latin yang bunyinya mores. Jadi moral itu kata dasarnya adalah mores. Artinya tingkah laku dan atau kebiasaan hidup. Jadi harus kebiasaan itu membawa karakter. Kebiasaan yang membuat anak-anak kita dan kita sendiri sebagai orang tua betul-betul membawanya menjadi bagian yang kuat ketika nanti sekolah dibuka. Kalau kita berdoa itu seperti Pengkhotbah 3. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11a mengatakan begini, di bagian pertamanya Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau boleh kita tambah kata yang atau firman yang sudah kita sangat kenal ini, saya tambahkan ada kata lebih. Jadi gini, perhatikan. Ia membuat segala sesuatu lebih indah pada waktunya. Jadi moral, kekuatan spiritual, kebiasaan-kebiasaan yang berujung pada karakter kita adalah kita berpengharapan yakin bahwa nanti lebih indah bahkan. Bukan hanya indah pada waktunya, tapi lebih indah pada waktunya. Nah yang ketiga, yang terakhir, itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Bicara iman, itu maksudnya kekuatan yang baru. Jadi ada power yang baru selalu yang Tuhan beri. Power apa Pak Pendeta? Bukan sekedar energi, tapi kemampuan untuk lebih peduli, berbagi, walaupun masih sendiri. Ya, jadi iman yang bertumbuh, growing faith itu munculnya adalah ketika kita, kalau tadi Saulus menjadi Paulus, gitu ya, itu beralih tidak sekedar personal. Jadi bagaimana kita sama-sama orang tua, anak-anak, bapak ibu guru, kepala sekolah, semua karyawan di komplek SDK 1 dari personal kepada komunal. Walaupun tidak langsung berinteraksi karena tentu kita harus menjaga waspada tadi, tapi kekuatan spiritnya, nah ini yang perlu mungkin kita maknai lebih dalam. Walaupun kita berjarak, anak-anak kita dan kita sendiri berjarak, tapi kita kuat di dalam kasih satu dengan yang lain secara persekutuan. Nah ini dia yang paling penting. Nah yang kedua, yang berikutnya adalah pengharapan, semangat baru. Semangat baru itu adalah bukan hanya oh ya sekolah, bisa next, bukan saja oh ya sekolah. Nah ini growing faith tadi, terus lanjut. Tetapi semangat baru. Semangat baru ini juga harus dikelola, di-maintain. Dalam apa? Dalam pengharapan. Daud itu tidak pernah malu ketika dia mengambil batu yang kecil, ya, batu kali untuk melawan, bayangkan, raksasa Goliat dengan peralatan, perlengkapan lengkap. Jadi persiapan itu dan untuk memasuki yang baru atau hal-hal tantangan yang kita harus hadapi, pandemi ini khususnya, new normal ke depan, itu bukan sekedar, waduh, aku nggak lengkap ini, aku belum lengkap itu. Bukan. Coba syukuri apa yang ada. Nah, itu dia. Jadi bersyukur itu menerima apa yang ada yang Tuhan beri, dan kemudian kita akan bisa akhirnya dikuatkan untuk mengasihi. Mengasihi itu dalam artian bukan sekedar bilang mengasihi, tapi menambah-nambah perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan yang baru. Next. Lanjut lagi. Nah, kalau ingat Yusuf misalnya, lihat Yusuf, ya penggambaran Yusuf, dia pernah bagiannya dia dilecehkan. Sebetulnya frame Yusuf yang paling awal dulu tentang saudara bersaudara itu juga dilamai oleh Daud. Daud itu wah abang-abangnya besar-besar.
tapi dia tidak pernah dikalahkan secara mental. Mengerti maksud saya ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan teman-teman, saya mau Pak Pendeta mau sebagai sahabatmu mau pesan dan izinkan untuk Pak Pendeta doakan semua teman-teman SDK 1 boleh sehat. Amin. Ya. Tapi sehat itu dimulai kalau kalian betul-betul berserah di dalam Tuhan. Ya, doa tadi, jangan lalai dan berjuanglah untuk apa yang sudah baik yang kita pelajari selama ini di rumah, ya, di rumah aja, itu jangan sampai lalai, jangan lupa. Bawa terus tambah-tambah lagi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Paulus, kalau tadi kembali ke Paulus, gambar berikutnya. Paulus sampai di penjara pun kita tahu, bahkan di penjara dia paling banyak menulis kitab-kitab. Ya, dia paling banyak jadi lihat talenta, saya mau mengatakan nih, talenta teman-teman, talenta Bapak Ibu harus digunakan. Kan ibu-ibu udah pada apa yang suka masak, wah masaknya luar biasa. Ada yang bahkan buka apa resto pesanan baru gitu kan. Bapak-bapak yang hobinya apa olahraga atau musik ya, wah luar biasa. Anak-anak juga sebetulnya harus lebih dikondisikan ya. Nah, ini oleh karenanya ada poin keempat dan kelima untuk tips karena ini penting. Tips yang pertama adalah untuk orang tua. Yang pertama tipsnya adalah Bapak Ibu mari biasakan bahkan tambah lagi ya vitamin spiritualnya, vitaminnya harus ditambah. Ya apa itu? Lebih banyak mengatakan dan sikap tingkah laku I love you, aku mengasihimu ya dengan sungguh-sungguh. Terus doa bareng. Oke. Jangan pernah berhenti untuk meneladankan doa. Ya, Bapak Ibu, silakan waktunya bagaimana, tapi maksud saya tips saya adalah harus orang tua dulu yang mendoakan. Lebih sering maksud saya. Dan pada kesempatan berikutnya, kalau si anaknya memang kepengen atau kita kasih giliran, biasanya begitu ya, kan ada yang begitu. Persilakan anak berdoa. Tapi anak-anak tuh nunggu Bapak Ibu. Mereka nunggu apa nih yang harus didoakan untuk tentang COVID-19 ini. Apa nih yang papa atau mama, papi atau mami, Bapak Ibu guru mau doakan untuk menghadapi atau menang dari pandemi ini. Nah, itu perlu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau naik pesawat, saya bikin analogi lagi. Kita kan ingat Bapak Ibu, kalau naik pesawat itu orang yang dewasa atau kita orang tua harus selamat dulu kan, harus siap dulu. Lanjut, harus siap dulu. Jadi, nah ini ketentuan ini masih ingat ya Bapak Ibu. Baru kemudian kita siap untuk menyelamatkan. Jadi bicara keselamatan itu bukan berarti maksudnya jangan sendirian, ego, bukan. Tapi bagaimana kita sendiri dulu, teladan kita sendiri dulu, kemudian itu dibawa oleh anak-anak, ya, oleh murid-murid juga di dalam ruang kelas kita, ya, nanti dalam segala ketentuan, peraturan, dan apa yang harus dilakukan. Jadi memunculkan kebiasaan baru, ini saya mau berikan. Kebiasaan baru yang penuh KASIH. Jadi new normalnya bukan new normal yang TAKUT, takut atau ketakutan tadi. Tapi new normalnya normal, bahkan new-nya itu yang penuh dengan kasih. Rumah yang berani bersyukur. Nah ini dia, lanjut. Rumah yang berani ini kan temanya penabur begitu kan. Tapi berani ini khususnya untuk, nah ini new normal ini. Misalnya berani bersih. Jadi harus bagaimana anak-anak kita sendiri teman-teman, kita berani bersih. Bagaimana anak-anak mau bersih dan sehat? Kalau kita sendiri nggak bersih dan sehat, ya kan? Tadi soal bohong tadi benar tuh Pak Dr. Firman bilang, jangan bohong-bohong, ya kan? Jadi harus berani, jujur. Kalau memang tidak sehat, ya jangan pura-pura dibuat-buat bisa lewat alat pendeteksi apa itu suhu.
Nah, itu tidak baik. Jadi berani untuk menyelamatkan dirimu bukan untuk ego, tapi dalam rangka menyelamatkan banyak orang. Jadi, nah untuk jauh ke depan, mungkin kita sudah mulai kondisikan lebih lagi untuk new normal lagi nanti ke depan. Saya mau kasih lihat, lanjut. Itu rumah yang berani bersyukur. Bukan berarti saya mengatakan kita selama ini nggak bersyukur, tidak. Bapak Ibu, mulailah ajak hal-hal yang kecil-kecil, gitu ya. Baik menghilangkan sungut-sungut tadi, kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, ya, marah-marah, teriak-teriak, gitu ya. Coba dihilangkan. Minta kuat kuasa Tuhan. Mau lebih rendah hati, mau lebih sabar tadi, tapi juga akhirnya berani bersyukur. Hal-hal yang kecil-kecil, yang sederhana. Misalnya makanan apapun yang tersedia, ya kan? Mari yakini bahwa ini adalah tangan Tuhan yang menyediakan jamuan makan ini. Ya, karena Tuhan bekerja bahkan dari hal-hal yang tiap hari. Mujizatnya bahkan terjadinya itu di saat-saat yang hari-hari aja, bukan sesuatu yang wah bagaimana, gitu ya. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, bahkan justru dari hal-hal yang sederhana. Nah, ini untuk yang ke depan, maksud saya berani menyanyi. Saya bukan berarti mau masuk kepada polemik tadi, tidak. Tapi menyanyi dengan penuh dari hati dan pikiran sukacita. Ya, tidak perlu teriak-teriak tentu, tapi harus ada, jangan sampai rumah itu jadi gelap gitu ya. Ya, berani tertawa juga. Sekali lagi bukan tertawa yang hahaha, tapi ada humor. Harus ada humor. Jangan sampai kehilangan tawa. Ya, nah itu berikutnya ya hobi. Ini kesempatan baik untuk anak-anak kita mengembangkan hobinya. Jadi daripada game ya teman-teman, ya kan, game lulu, game lagi, waduh. Ya kita nggak bicara ini deh, kan ini kan temanya soal bagaimana new normal. Tetapi pasti ada hobi, pasti deh. Kalau hobinya mau digunakan via atau dikenalkan lewat gadget, monggo aja. Tapi yang pasti adalah mari jadikan rumah itu rumah kita, rumah yang siap, yang berani untuk memasuki tantangan apapun ke depan, ya kan, raksasa apapun, dan kita berani untuk berubah tadi. Ini kurang lebihnya juga untuk yang terakhir tips sekolah. Lanjut. Tips sekolah, saya mau mengatakan lanjut. Tips sekolah adalah saya mau menyumbang, mari jadi SDK 1 juga kepada sekolah yang lain, penabur yang lain khususnya, yang lain juga. Yuk jadi sekolah yang menyelamatkan. Sekolah yang menyelamatkan itu kayak gimana? Tadi jadi pemaknaan bumi, langit yang baru, bumi yang baru, atau bagian dari refleksi sosok Daud dan juga Paulus tadi, ada ketegasan, ya, tapi harus penuh kasih sekali lagi. Lanjut, ada ketegasan, tapi penuh kasih. Jadi misalnya gini, baru mau masuk sekolah, hari pertama nih Bapak Ibu, buka gitu ya misalnya, semuanya udah siap, karena masih dilingkupi oleh, waduh ini bagaimana, tidak hanya security atau Bapak Ibu guru, kemudian murid-murid datang, lalu ada yang kurang gitu langsung, waduh marah-marah. Tidak boleh, no. Bukan, jangan begitu. Nah, peraturannya adalah begini, sesuai dengan yang sudah diumumkan. Bahkan kemarin anak saya juga sekolah di Penabur, jadi jauh-jauh hari diingatkan, waktu ambil raport juga begitu, ngambil raport, kami nunggu di luar, diingatkan, tapi tetap diukur suhu. Nah, itu mengucapkan kalimat, baik Bapak Ibu Satpam Security, baik khususnya Bapak Ibu guru yang waktu itu ada berjumpa ya dengan jarak yang dijaga itu, tapi kan suara terdengar, nada suara itu harus betul-betul ada kasih di situ. Jadi bukan wah begitu ya, tidak ya. Begitu juga dalam kelas, itu kebiasaan baru yang penuh kasih. Jadi sama kayak di rumah tadi, sekolah yang berani bersih, ya, harus berani.
Beraninya bukan konyol, sekali lagi Bapak Ibu saya ulang, tapi juga bukan berani ngomong berani, tapi sebetulnya malah makin penuh ketakutan, tidak. Nah, lanjut, berani bersih, berani sehat, ya. Nah, kalau sudah jalan dengan proses yang terus-menerus, SDK 1 saya kurang lebihnya kenal dengan kreativitasnya, ya kan, dengan seninya, paduan suaranya, dengan wah anak-anaknya luar biasa aktif, ya. Saya berapa kali pimpin retreat dan juga kebersamaan dengan orang tua juga, persiapan ujian. Lanjut nih, juga beranilah untuk menjadi sekolah yang bersyukur seperti di rumah tadi. Jadi harus ada kerjasama nih Bapak Ibu. Benar-benar makin solid kesehatian. Nah itu dia. Kesehatian papi mami, orang tua, oma opa juga, ya, keluarga, dengan kepala sekolah, guru-guru dan karyawan semuanya harus ada, ya ngomongnya komunikasi, tetapi harus ada link di dalam Tuhan untuk kita harus berani bersyukur. Kita harus berani berterima kasih. Ini kesempatan yang Tuhan beri. Harus dipertanggungjawabkan. Terus begitu. Dalam persiapan, dalam pelaksanaannya nanti. Dan nah kalau udah terus, saya mau titip sekali lagi. Sama. Ini untuk lebih jauh ke depannya, Bapak Ibu. Harus juga dikondisikan anak itu berani menyanyi. Bukan berarti sekarang harus menyanyi. Jangan. Itu konyol namanya. Tapi mungkin ada nyanyian singkat setelah berapa jarak lama waktu kelas, kita nyanyi satu lagu yang singkat, ya tidak perlu teriak, tapi hati mereka bersukacita. Juga ada humor, ya. Saya harus tetap titipkan ini karena ini penting. Jadi ada sukacita. Ciri anak Tuhan itu ada sukacita, ada humor. Nah, kalau ini bisa, maka pengharapan kita ke depan, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang benar-benar siap. Gitu ya. Gambar terakhir, menghadapi new normal, kehidupan berikutnya, mereka menjadi anak-anak yang bersukacita dan membagikan kebahagiaan bagi banyak orang. Dalam proses belajar dan jadi garam terang nanti ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya cukup. Saya kembalikan, silakan. Pak Lusindo. Pak Lusindo, ya. Iya, begini Pak. Terkadang kita ketika berada di lingkungan umum gitu ya. Ya. Apalagi ketika kita membawa anak misalkan. Terkadang tidak semua orang itu mematuhi protokol kesehatan yang benar gitu ya. Nah, kadang anak mengkritisi, bertanya kepada kita, Pak, itu kenapa ya Pak ya? Kok nggak patuh sih? Kenapa sih? Harusnya kan sudah tahu. Nah, ini mungkin bagaimana kita cara menyikapinya, Pak Lusindo, supaya ada nilai moral yang bisa masuk ke anak, juga dia tetap bisa bersikap bijak ke orang tersebut. Mungkin seperti itu. Yang pertama adalah ya jangan sampai menghakimi. Jadi jawaban kita sama anak tuh harus singkat padat gitu ya. Singkat padat tapi harus tidak menghakimi. Jadi iya tuh ya memang mereka lebih tidak tahu aturan, tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah mari lebih memberi keteladanan itu tadi jauh lebih kuat sebetulnya. Jadi yang bahayanya kan kita orang tua juga yang seringkali lebih lalai kan. Kita ngajarin gitu kan, Bapak Ibu guru ya, kita perlu ngaku lah di sini kan. Apa kita kan sama-sama semua. Kita bilang ini tuh, tapi kita sendiri yang melanggarnya gitu. Jadi kadangkala anak-anak nggak berani ngomong tentang kita sebetulnya, tapi mereka tahu tuh, ya kan udah kayak spons katanya, busa yang nyerap air cepat. Jadi mereka tangkap betul mana yang baik yang benar. Nah, sebetulnya itu kesempatan maksud saya. Waktu ada orang lain yang kok mereka tidak mengikuti protokoler, di situ momen untuk kita lebih menunjukkan keteladanan kita.
Jadi pertama, jawablah dengan singkat aja, respons, kata-kata yang baik, yang kuat, lembut. Yang kedua adalah jangan menghakimi, ya. Tapi yang ketiga, ajak untuk menurut kamu gimana. Terus kita udah belum, gitu kan? Terus yang keempat adalah ya berikutnya setelah melewati momen itu, ya kita harus betul-betul lakukan sama-sama. Mungkin itu. Ya, baik Pak Lusindo Tobing. Jadi mungkin yang bisa kita sampaikan ke anak-anak, kita perlu menjawabnya secara singkat dengan lembut, tapi tidak menghakimi. Kemudian kita juga ajak anak untuk berpikir. Kira-kira seharusnya bagaimana, baiknya bagaimana, begitu ya Pak Pendeta ya. Betul Dan sekali. kita juga coba untuk mengevaluasi ke dalam keluarga kita sendiri. Kita sudah menjalankan dengan benar atau belum gitu ya. Terlebih kepada orang tua sendiri ya. Betul, dan bagi kita sendiri sebagai orang tua itu sebagai evaluasi insight ya. Jangan-jangan kita juga lalai, nah gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin satu lagi ya Pak Pendeta ya. Oke. Kira-kira bagaimana cara mengatasi rasa khawatir nih Pak Pendeta? Kadang secara manusiawi kita muncul ya rasa khawatir, rasa takut, apalagi ketika mendengarkan berita gitu ya, jumlah pasiennya begini, atau mungkin tiba-tiba kita tahu daerah tempat tinggal kita itu zona merah. Nah itu kira-kira bagaimana Pak Pendeta? Iya, nggak usah itu. Ini kita sekarang aja pasar-pasar banyak yang ditutup kan, ya kan muncul yang baru lagi. Dokter lebih tahu. Pokoknya dengarlah pendapat para dokter tuh didengar gitu ya. Pendapat para medis tuh didengar. Tapi, nah ini dia. Tambahin, ini kan pertanyaan tadi, tambahin bahwa gini loh nak, gitu, atau dengan teladan sekali lagi dengan omongan, kalau kita takut atau bahkan hidup dalam ketakutan, sebetulnya itu tadi yang seperti saya katakan, itu kita indikasi paling jelas sedang jauh dari Tuhan. Jadi konsepnya harus frame-nya harus dikembalikan kepada gitu, kepada frame spiritual di dalam kasih Kristus. Nggak boleh lepas tuh, nggak boleh longgar. Jadi kasih bahwa ketika kita jalani pergumulan ini, ada begitu banyak pelajaran yang kita dapat. Seberat apapun, sesulit apapun. Nah, waktu kita anak-anak sudah bisa menyerap, mengatakan bahwa iya ya, kalau takut masih oke. Jadi katakan itu. Kalau takut masih oke. Ya kan, dan itu sangat manusiawi. Tapi kalau hidupnya udah ketakutan terus ya, pakai masker, udah macam-macam, perlengkapan bahkan udah lengkap sekali, ketakutan, nah itu yang harus kita boleh tambahkan, jangan jauh dari Tuhan. Mari bawa semuanya kepada kasih karunia Tuhan. Jadi kasih lihat aja bahwa kita kan sekarang masih ada, masih hidup. Itu berarti Tuhan masih kasih kesempatan yang baik. Masih kesempatan yang baik untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, tapi juga untuk menyenangkan banyak orang. Gitu. Itu mungkin. Jadi kalau kritis, oke, kita harus kasih lihat kekritisan kita, tapi juga jangan sampai jatuh pada ketakutan. Nah, ketakutan itu dihindari atau dilawan, dikalahkannya seperti Daud tadi. Dia berani melihat dengan tulus dan jujur, aku lakukan ini untuk Tuhan dan untuk bangsaku. Kan kalimat Daud tadi gitu tuh. Kamu, Goliat, datang dengan perlengkapan perangmu yang lengkap. Aku datang dengan Tuhan. Tuh, bayangkan. Jadi baru ada inspirasi. Jadi waktu dia bergerak yakin dengan keyakinannya, di situ ada inspirasi, di situ ada kewaspadaan, di situ ada kemampuan alat yang dikasih sama Tuhan. Kelihatannya kecil, batu-batu kecil, tapi itu yang membuat dia menang. Saulus menjadi Paulus juga begitu kan? Mana pernah kita membayangkan bahwa dengan waktu mereka masih jalan, ya kan, jalan biasa menuju Damsyik, tentunya jatuh karena sinar. Nah, Tuhan punya caranya, tetapi ketakutan itu adalah indikasi kita sedang jauh dari Tuhan. Siap, patch 1, 3, 2, 1. Oke, patch 2 siap-siap, patch 2.